sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jangan tunggu semuanya hilang. Bayangkan ketika Anda bangun pagi, Anda nggak lagi bisa menggerakkan tubuh. Suara melemah, langkahmu hilang dan dunia terasa menjauh. Dulu hidupmu penuh warna. Bekerja, punya hobi, ketawa. Tapi kini semua sirna. Bukan karena nggak pengen, tapi karena tubuh Anda udah nggak sanggup lagi. Stroke merenggut segalanya. Yang dulu bebas bergerak, kini hanya bisa duduk terdiam. Yang dulu lincah berbicara, kini hanya bisa berbisik lirih. Hobi, pekerjaan, bahkan kemandirian, semua pupus dalam sekejap. Andai waktu bisa diputar, mungkin Anda akan lebih peduli. Tapi sayangnya, waktu tidak pernah mundur. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Jaga kesehatan hari ini sebelum semuanya terlambat. Saya Melati Gunawan, salam sehat, go healthy. Hai, apa kabar pemirsa? Salam sehat, salam go healthy. Terima kasih buat Mbak Melati Gunawan buat suntikan inspirasi dan juga motivasinya supaya kita semakin semangat menjaga kesehatan. Ya, sesuai dengan namanya Gunawan, One, manusia, guna, bermanfaat. Jadi mudah-mudahan kami yang ada di acara ini adalah manusia-manusia yang bermanfaat buat Indonesia. Makanya kami nggak ada bosan-bosannya hadir setiap hari ke hadapan Anda. Dan tentunya saya nggak mungkin sendirian di acara kesehatan ini. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mbak Anita dan juga ada Mbak Preti. Ibu-ibu apa kabar? Kabar baik, salam sehat, salam olahraga. Dan di episode kali ini kita akan belajar dari kisahnya narasumber kami datang ke sini masih muda, ya masih muda, tapi udah kena stroke karena tensinya begitu tinggi. Bersama kami di sini ada Pak Jamal. Pak Jamal apa kabar? Baik. Baik ya. Halo Pak Jamal, salam sehat. Ini Mas Jamal ya? Mas Jamal. Mas Jamal kali masih Mas muda Jamal. kali ya. Mas Jamal ini masih muda, usianya berapa sekarang? 42. 42. Kena stroke usia berapa? 42. Menyesal nggak? Sangat menyesal. Apa yang hilang gara-gara stroke? Semuanya. Kebebasan. Kebebasan. Yang terdampak bukan hanya penderitanya, tapi juga satu keluarga bisa terdampak. Ya, Emosional terdampak. Fisikal terdampak. Mas Jamal, yang lain bisa kembali pulih, Mas Jamal juga pasti bisa. Kita berikan semangat buat Mas Jamal. Stroke bukan akhir dari segalanya Mas Jamal. Ya. Stroke Oke, bukan ya. akhir dari segalanya, dia merenggut banyak tapi kita bisa berjuang buat jadi lebih sehat. Apa yang membuat Mas Jamal sampai terkena stroke? Ini dia kisahnya. Jamal berawal dari hipertensi. Ia kini harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Tepatnya pada tahun 2024 kemarin, Jamal didiagnosis terkena penyakit tersebut. Dokter mengatakan, stroke ini diduga akibat tekanan darah yang tinggi, sehingga menyebabkan gangguan di pembuluh darah otak Jamal. Tensinya sekitar 220/135. Penyebab stroke-nya ada gumpalan di otak. Bagian tubuh sebelah kanan semuanya, dari kaki sampai kepala. Gak bisa gerak. Gejalanya keringan, pusing, mata gelap, langsung buram. Jamal memang sudah punya riwayat hipertensi sejak tahun 2016. Mungkin kondisi yang sudah menahun itulah yang menyebabkan ia bisa terkena stroke. Ia merasa kehidupan normalnya berubah 180 derajat setelah terkena stroke. Tapi Jamal tidak mau menyerah. Ia tetap yakin, meski perjalanannya mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Jamal optimis bisa pulih dari stroke. Harapan kedepannya ingin sehat kembali dan pulih dengan normal. Dilihat dari video tadi, fotonya itu kayaknya lebih gemuk dari sekarang ya Mas Jamal ya? Betul. Dulu berapa beratnya? 82. Oh, 82, sekarang turun berapa kilo nih?
Paling 65-an, 70 lah. Dikangenin pada saat dulu kerja apa sih? Kesibukannya. Senang sibuk, mandiri banget kayaknya dulu workaholic aktif ya. ya. Aktif kesana kesini, pas kena stroke itu semua diambil ya. Semuanya. Gak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, cuma di tempat tidur aja. Kondisi paling parah di tempat tidur semua dilayani berapa bulan tuh? 2. Aku mau ngajak Mas Jamal main, siap ya? Siap. Siap. Ini ada kuis. Silakan dijawab dengan benar atau salah. Konsumsi makanan asam dapat menurunkan tekanan darah. Benar. Dulu benar, sekarang salah. Jadi mau pilih jawaban yang mana? Salah. Salah. Emang dulu pernah meyakini ini Iya, dan dilakukan? dilakukan. Bagaimana dilakukan ya Mas? Minum jus jeruk. Oh jeruk. Jus Minum jeruk. Terus makan apa lagi? belimbing ulu. Belimbing ulu, memang Pokoknya asam-asam. macam-macam aja. Terus tensinya turun? Nggak tahu. Kayaknya sih enggak. Pemirsa, jawaban Mas Jamal udah tepat. Tekanan darah yang tinggi itu kalau melebihi 135/85. Ya, di atas itu sudah prehipertensi dan sudah hipertensi bisa grade 1, grade 2. Nah, apabila pemirsa memiliki tekanan darah di atas batas tadi, perlu dilakukan pola hidup sehat. Misalnya istirahat yang cukup, makan dijaga jumlah dan harusnya rendah natrium atau rendah garam, olahraga teratur, manajemen stres dan hindari perilaku tidak sehat seperti merokok, minum alkohol. Nah, konsumsi asam bisa menurunkan tekanan darah itu tidak terbukti secara penelitian atau jurnal ilmiah. Jadi merupakan pernyataan yang salah. Ini adalah mitos, misleading, misinformation. Konsumsi makanan asam dapat menurunkan tekanan darah adalah sebuah pernyataan yang salah. Tensimu kan tinggi. Rekor paling tinggi berapa? 220. Astaga. Itu pada saat terkena serangan stroke ya, betul ya? Iya, betul. Ada tepatnya di angka berapa? 220 Tinggi sekali. 135. Boleh diceritakan nggak sih waktu itu kejadiannya seperti apa? Pulang mudik, nggak langsung istirahat. Nyetir. Nyetir. Oke, lalu? Berapa Lalu- jam tuh Mas? 4 sampai 5 jam, 6 jam lah. Lelah deh ya habis Lelah. ini. Capek. Terus malamnya jam 8 sampai jam 2 saya kerja di rumah. lagi. Ya saya netan. Oke. Oke. Besoknya kerja, bangun jam 5, jam 6. Terus pulang kerja, sholat maghrib terkena terkebas di tangan dan kaki. Lalu Langsung jatuh. jatuh dan Pingsan? Nggak sadar. nggak sadar. Nggak sadar? Nggak sadar. Sadar-sadarnya pas di mana tuh? Pas saya hari berikutnya, sehari kemudian saya dibawa ke rumah sakit. Saya mau dimasukin ke ruang CT scan. Oke, untuk dilakukan pemeriksaan ya. Setelah itu ya udah, saya cuman 2 hari kemudian, 1 hari kemudian di ruang ICU. Di ruang ICU. Selama berapa hari tuh dirawat di ICU? 5 hari. Pulang dari rumah sakit dampaknya seperti apa, Mas? Nggak bisa ngapa-ngapain. Tiduran aja? Tidur aja di rumah. Lalu dampaknya bagaimana tuh, Mas, dari sisi pekerjaan? Hilang. Ditawarkan untuk pensiun ini. Bagaimana kondisi Boleh sekarang? kita lihat? Udah mulai bisa gerak. Oh, Oke, dibuka, buka tutup. Buka bisa. Oh, Oke, yang masih telunjuk agak kaku atas ya berarti ya. Tunjuk ya sama jempol. Biasanya kalau nggak dingin begini bisa. Oke. Kalau nggak dalam keadaan tegang ya. Betul. Oke, kalau jalan boleh Kalau jalan kita boleh, lihat? bisa? Jalan, sekarang lagi spastik. Oh, lagi agak Boleh kita lihat? tegang ya. Oke, Oke. Oh, biasanya hati-hati ngasih ya, kaku Mas. ini ya? Enggak. Oke. Kalau jalan misalnya 2 kilo, 1 kilo bisa. Oke. Oh iya? Bisa udah. Oh nice. Boleh coba putar balik lagi? Kembali lagi. Kembali duduk lagi, Mas. Oh udah sekilo 2 kilo udah nyampe, hebat. Oke. Ini progresnya oke nih. Oke. Oke, bagus loh, Mas. Oh, tepuk tangan dulu. Oke. Nah kami periksa kondisi terakhir Mas Jamal sebelum melakukan syuting ya. Aduh masih tinggi aja lihat pemirsa ya. Ini Tinggi tekanan banget darahnya nih. 212/135. Tensi ini kalau tidak dikendalikan segera mungkin, maka resiko komplikasi yang berulang ini bisa terjadi. Serangan stroke selanjutnya bisa jauh lebih parah dari yang pertama. Betul. Kalau sekarang keluhannya apa yang dirasakan sekarang? Kebas. Di mana? Di tangan sama di kaki. Kebas. Kebas sama kesulitan berbicara. Ada rasa nggak nyaman, kepala sakit, kepala Kepala pusing. pusing seperti sakit. Setiap hari itu. Enggak sih, kadang-kadang aja. Itu hal-hal yang dirasakan oleh Mas Jamal yang jangan sampai kita merasakan hal yang sama. Mas Jamal pernah mendengar istilah teknologi laser? Belum. Ini laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Udah pernah dengar? Belum. Kita bahas ya. Mas Jamal dan pemirsa, teknologi laser yang kita bahas di sini adalah low level laser terapi, terapi laser intensitas rendah.
Pemirsa, pemakaiannya gampang, cukup dipakai di pergelangan tangan kiri kita, seperti jam tangan terbalik. Nah, dari situ teknologi laser ini akan melakukan penetrasi masuk ke lapisan kulit kita sampai ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini teknologi laser akan mengaktifkan zat yang namanya NO atau nitric oxide. Pemirsa lihat di ilustrasi berikut, nitric oxide akan berfungsi untuk melenturkan, melebarkan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Tentunya kalau pembuluh darah melebar, tekanan darah jadi lebih rendah, Mas Jamal. Ya, dan aliran darah juga akan lebih lancar sampai ke organ-organ vital kita seperti otak, jantung, dan ginjal. Nah, pemirsa, mari kita terapkan pola hidup sehat dan teknologi laser agar tidak stroke berulang, terutama untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Teknologi laser yang kita bahas hari ini adalah laser dengan intensitas rendah. Lasernya itu bentuknya seperti yang digunakan pada pergelangan tangan kiri ya, di tangan kirinya Kang Ronald. Di sana ada 2 pembuluh darah nadi dan juga ada titik-titik akupuntur. Ada titik akupuntur PC6, PC7, ini merupakan singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada HT4, 5, 6, dan 7, ini merupakan singkatan dari kata heart yang artinya tuh jantung itu sendiri. Jadi nantinya pompa jantungnya menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensi pun menjadi lebih terkendali. Di saat bersamaan ada juga titik akupuntur LU7, 8, dan 9. Ini merupakan titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Di sini perlu kita pahami bahwa stroke sumbatan terjadi karena adanya sumbatan gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Ilustrasinya seperti ini, Mas. Pada saat Mas mengalami serangan stroke, pembuluh darahnya tersumbat, aliran darahnya macet, Mas, gak bisa berjalan. Padahal sel darah ini memiliki tugas untuk mengantarkan zat gizi maupun oksigen. Nah, disinilah peranan teknologi laser nantinya membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih baik, yang pastinya bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang. Karena jangan sampai gumpalan ini terbentuk lagi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena aliran darahnya berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar, maka bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik lagi. Kita bantu jaga sel-sel saraf yang masih sehat untuk membentuk jalur-jalur baru agar bisa pulih secara optimal. Stroke ini memang penyakit yang berat, tapi ingat sekali lagi bukan akhir dari segalanya. Ya, gunakan AccuLaser dari Gogomol untuk mempercepat pemulihan pasca serangan stroke. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, menggabungkan 2 teknologi AccuLaser ini, pemirsa, laser dan NMES dalam satu alat ya, dan sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya gampang kok, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, tuh Mas Jamal, juga diabetes, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar atau call center, ada kan? Nah, silahkan. Atau silahkan Anda juga melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan pemirsa, Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomol. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan rasakan dan nikmati banyak manfaatnya ya. Dan di awal tahun 2025 ini ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama itu tadi, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Dan juga telah meraih penghargaan Super Brand untuk kategori TV media dengan variabel penilaian adalah market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan juga overall market acceptance. Keren banget ya. Tentu saja penghargaan Super Brand ini adalah bentuk kepercayaan Anda sebagai konsumen Indonesia kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan yang terakhir, kami mengundang Anda untuk datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, tempat semua layanan dan operasional ya. Alam Sutra itu adanya di Kota Tangerang. Dan ingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak pernah melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ya, jadi silakan buat Anda nih yang mungkin sendirian, semangat hidup sehatnya gak kurang, kami undang datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Kita sama-sama bersemangat untuk hidup yang lebih sehat. Jadi pemirsa, jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai komplikasi datang. Makanya take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih dengan Mas Jamal yang masih bersemangat untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya. Mas Jamal, tensimu begitu tinggi. Coba diingat-ingat. Apa yang membuat Mas Jamal tensinya begitu tinggi? Pola tidur. Kenapa tidurnya? Tidurnya terlalu malam. Jam berapa biasanya Mas Jamal tidur? Jam 2. Pagi Bangunnya dong jam? Mas. Jam 2 malam. Bangun? Bangun jam 5, jam 6. Jadi 3 tidur jam, hanya 3 4 jam, jam. 4 jam setiap hari. Tidurnya nggak Kurang. bagus secara durasi maupun secara kualitas. Yang kedua, dulu makannya gimana nih Mas Jamal? Berantakan. Berantakan. Dalam arti apa Mas berantakannya? Gimana Jadwalnya, apa jenisnya, Jenis makanannya. apa? Yang sering Yang berlemak, bersantan. Yang Terus? digoreng enak digoreng. banget ya. Ya semuanya begitu lah. Yang manis-manis suka juga Semuanya. semuanya. Tidak ada pantangan selama ada. enak dimakan gitu. Iya, benar. Begitupun jam makannya kapan aja? Iya. Olahraga enggak? Olahraga ya. Dulu rutin, enggak? Bulu tangkis seminggu sekali. Oh iya. Seminggu Terus? sekali kurang. kurang. Ya. Jalan ada jalan? Jalan kalau seminggu sekali. Seminggu sekali. Setiap hari Minggu ke taman kota jalan. Oke, segala jalan. macam. Ini ada yang nyambung dengan pola hidup. Tahukah Anda pemirsa, pola tidur yang baik akan mempercepat pemulihan stroke. Ya, sebelum saya jawab, saya ingin tanya dulu nih ke Mas Jamal. Dulu sebelum kena serangan stroke, pola tidurnya berantakan. Pasca stroke mengalami kesulitan tidur gak Mas? Sangat. Sangat. Oh. Kenapa tuh Mas? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur? Gelisah? Gelisah. Bisa tidur kalau udah menuju pagi. Nah, ini tuh banyak sekali dialami juga oleh penyintas pasca stroke, padahal pola tidur yang baik ini mempercepat pemulihan stroke. Yang baik tidurnya seperti apa sih? Pertama, minimal 7 hingga 8 jam dan harus di malam hari. Gak bisa digantikan pada pagi hari maupun pada siang hari. Iya, iya. Jam terbaik, tidurnya jam 9 malam, bangun ya jam 4 buat sholat subuh lanjut. Nah, dapat tuh 7 jam. Tidurnya harus lelap, harus nyenyak tanpa ngorok. Pola tidur yang baik ini akan mempercepat proses pemulihan karena pada saat tidur yang baik terjadi neuroplastisitas. Sebuah kemampuan di mana sel saraf yang masih sehat bisa membentuk jalur-jalur yang baru agar pemulihan pergerakan bisa terbantu. Oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah yang saat ini mengalami kesulitan tidur pasca stroke, tenang, ada bantuannya. Gunakan teknologi laser. Pada malam hari nantinya tubuh akan menghasilkan hormon melatonin. Si hormon melatonin ini akan membuat tidur Anda menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak, rasa gelisah berkurang. Tidur yang bagus akan membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Tetapi gak perlu khawatir juga pemirsa, pada saat pagi dan siang hari gunakan juga teknologi laser karena hormon yang dihasilkan ini berbeda, yaitu hormon serotonin. Satu hormon yang bersifat sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi, bisa membantu menjaga kestabilan emosional Anda. Terutama untuk pasien pasca stroke ini seringkali mengalami gangguan emosional. Jadi kesimpulannya pemirsa, penggunaan teknologi laser pada pagi hari dapat membantu pasien stroke untuk menjaga kestabilan emosional dan pada malam hari ini bisa membantu Anda untuk meraih pola tidur yang baik sehingga proses pemulihan menjadi lebih optimal. Pemirsa dan juga Mas Jamal, teknologi laser ini sebaiknya dipakai 2 kali sehari secara rutin. Selain itu juga ada ekstensi yang menjadi satu paket dengan teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan untuk dimasukkan ke dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Nah tentunya apabila dia dimasukkan ke dalam rongga hidung Mas Jamal, itu akan lebih dekat dong ke pembuluh darah yang ada di otak ya Mas Jamal. Yang merupakan bagian yang terganggu apabila kita mengalami serangan stroke. Ya. Nah otomatis pembuluh darah yang ada di sana sekitar otak juga, hidung, mata, telinga dan juga wajah menjadi lebih lancar aliran darahnya sehingga bisa menjadi fungsinya lebih optimal. Nah, jadi Mas Jamal nanti pakai di pergelangan tangan juga di intranasal ya dalam hidung ya agar mempercepat pemulihan pasca stroke. Juga untuk pemirsa di rumah bisa mengurangi gejala vertigo, migrain, sinusitis dan membuat wajah kita menjadi lebih cerah. Selain itu Mas Jamal sudah punya keterbatasan gerak.
terutama sebelah kanan tadi ya, Mas Jamal bisa menambahkan teknologi yang juga ada di alat yang sama yang bernama NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Caranya seperti ini Mas Jamal, kita taruh saja di otot yang kita mau latih. Kalau Mas Jamal berarti tangan dan kaki sebelah kanan ya, yang lemah ya. Nanti akan ada stimulus elektrik yang menggerakkan otot tersebut Mas Jamal. Jadi nanti otot tersebut akan mengirim sinyal ke otak kalau otot ini masih aktif loh, akan melatih dia untuk semakin mudah bergerak dan fungsinya akan bisa menjadi lebih optimal, tentunya akan mempercepat pemulihan stroke. Ditambah lagi pada saat penyintas stroke sedang berusaha untuk pulih, disinilah peranan korset medis membantu menjaga keseimbangan tubuh dari penyintas stroke. Tujuannya adalah satu, meningkatkan keseimbangan, menurunkan resiko jatuh, lalu yang ketiga meningkatkan kepercayaan diri dari penyintas untuk belajar berjalan, berpindah posisi dari duduk, berdiri, berjalan maupun sebaliknya. Cedera ini nggak melulu masalah jatuh pemirsa. Bayangkan pada saat penyintas stroke sedang belajar berjalan, tumpuannya pasti akan ke arah sisi yang sehat. Lama-kelamaan bisa timbul permasalahan pada tulang belakang di sisi yang sehat. Oleh sebab itu kita terapkan gerak sehat. Gerak secara sehat dan sehat untuk bergerak. Solusinya teknologi laser ditambah dengan korset medis. Pemirsa, bagaimana memilih korset medis yang baik? Korset medis yang baik memiliki beberapa syarat. Yang pertama, memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang dengan satu tarikan. Yang kedua, menyupport tulang belakang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan postur tulang belakang. Yang ketiga, memiliki sirkulasi udara yang baik karena dipakai dalam jangka panjang ya, biasanya sampai seharian. Dan yang keempat, memiliki perlindungan samping kiri dan kanan sehingga ketika dipakai seperti ada yang menopang. Nah, korset medis ini membantu pergerakan penyintas stroke sehingga tentunya latihan fisik untuk mempercepat pemulihan pasca stroke menjadi lebih optimal. Nah ini sudah dipakai korset medisnya oleh Mas Jamal. Mas Jamal boleh berdiri. Nah ini kan dipakai nih di sini ya. Coba boleh menghadap ke belakang. Korset medis ini dipakai untuk memberikan support ya, dukungan kepada punggung, pinggang, panggul 360 derajat. Kami mau lihat bagaimana jalannya Mas Jamal setelah menggunakan korset medis. Bagaimana rasanya Mas? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Balik lagi putar, boleh ke sini agak jauh. Tadi Mas Jamal ada bilang spastis ya Mas, sekarang berasa nggak? Dikit. Berkurang? Berkurang. Oh, iya. Karena memang terlihatnya juga jadi nggak kaku ya. Lebih nggak pede loh patah-patah jalannya ya, loh, kelihatannya loh. Lebih stabil ya. Betul, betul. Lebih enak. Lebih Lebih enak. Posisinya pun jadi lebih tegak. Karena Iya. tadi ketika belum pakai korset medis, kayaknya tubuhnya lebih condong ke depan deh gitu ya. Iya. Boleh duduk lagi ya. Bahwa banyak yang sudah terbantu kesehatannya, kembali pulih, lebih cepat pemulihannya setelah menggunakan laser. Ya, salah satunya adalah kisah ini nih. Saya memiliki masalah di stroke dan kebetulan satu lagi itu sakit ginjal. Kalau menurut medis penyebab stroke saya itu gara-gara hipertensi. Tertingginya itu waktu itu 210/110. Sisi-sisi yang kena itu saya kebetulan di sebelah kanan, jadi itu cukup menyusahkan sekali ya. Perubahan yang saya dapat sejak menggunakan laser ini adalah pertama saya sakit banget yang namanya vertigo. Vertigo itu sungguh sangat mengganggu sekali. Tapi sejak menggunakan laser tersebut jadi kayak jarang banget kena vertigo. Dan saya sangat berharap saya gunakan ini terus dan akan menghilang sepenuhnya dari vertigonya itu. Untuk tensi sekarang sampai pada angkanya 110 atau 120/70/80. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan segera alat kesehatan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit untuk membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Dan yuk kita tambahkan upayanya dengan menggunakan korset medis Dr. Q Back Support Belt. Manfaatnya adalah untuk memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, juga menstabilisasi, menjaga kelengkungan postur tulang belakang, dan mencegah juga mengoreksi bongkok atau asimetris. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser dan juga korset medis Dr. Q Back Support Belt?
Gampang pemirsa ya, semudah Anda menghubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, ada kan? Dan juga silakan lakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan jangan lupa segera download aplikasi Lagun by Gogomall di App Store maupun di Google Play, di mana Anda bisa melakukan transaksi pemesanan produk dan juga nikmati berbagai promo menarik lainnya. Jadi pemirsa, jika Anda ingin sehat, ya, yuk segera take action sekarang juga. Jangan lupa gunakan AQ Laser dan korset medis Dr. Q Back Support Belt. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat.